Kenapa juga manusia itu selalu stres dan tegang Om? Karena kita sendiri dibuat sama orang tegang pas dalam keadaan tegang Om. Benar. Kalau nggak tegang nggak jadi Om. Selamat pagi Om Swastiastu. Sini ini kita sama teman-teman dari WBA dengan Saya Edi. Saya Medok. Ya. Ada kok komentar Jawa bahasa yang medok tuh Om. Oh, Medok ya. Medok. Untuk di Wanagiri ini sebenarnya ada wisata apa aja sih tuh? Kalau kita di Wanagiri ya ada banyak sih sebenarnya aktivitas, tapi yang saat ini yang lebih intro ya ininya ke trekking sama cycling. Trekking dan cycling. Ya. Kalau tempat wisatanya sih mungkin ada air terjun, ya, seperti itulah. Kalau kita di Wanagiri itu punya sekitar 14 air terjun Om. 14 air terjun. Iya, yang bisa diakses. Jadi kita ada kayak short trekking dia, combine sama short trekking maksudnya. Di combine. Berarti bisa dia satu hari dengan trekking sama cycling gitu Bisa. Kita combine bisa. Oh gitu Ya. Itu dari treknya sendiri kayak gimana tuh? Kalau treknya, kalau kita di Wanagiri Bali Adventure, kita punya juga program kayak combine. Jadi kita startnya dari puncak Om. Dari yang monyet-monyet itu loh. Oh ya. Ya, kita startnya dari sana. Setelah itu kita cycling di main road. Nah, setelah itu kalau kalau ada visitnya ke sini, kita ke sini, habis itu balik ke atas, baru kita combine sama trekking untuk ke air terjunnya. Dan untuk berarti dia hanya kalau untuk dia pakai kendaraan hanya sepeda mungkin ya? Nah bisa sih Om, tapi kalau pakai kendaraan beda akses ya Om. Beda akses ya. Kalau di sana itu dari parking utamanya kita combine ke maksudnya visitnya ke waterfall cuma jalan 15 menit 20 menit lah. Kalau kita bikin program seperti sekarang ya beda jalurnya dia. Khusus kita punya. Tapi bukannya lebih baik kalau kita nggak pakai kendaraan? Lebih baik dong. Iya kan? Ya. Lebih enak kalau nggak Beda. pakai kendaraan. Kita juga olahraga dapat kan Om. Nah, olahraga dapat, terus Iya. kita jadi lebih tahu ya Iya benar. apa yang ada di sini gitu ya. Ya benar, kita istilahnya kayak nge-explore countryside ya. Ah, itu betul Ya. tuh. Lebih enaknya sih seperti itu. Nah, biasanya sih yang diedukasi sama kita apa sih ke turis tuh? Kalau ngedukasinya kita kebanyakan sih di alam Om sekarang daerah ini. Edukasi lebih kita ke alam, setelah itu lebih ke lokal house kayak gitu. Lokal house berarti Ya. lebih ke apa? Budaya yang Ke budaya. masyarakat Balinya Benar. sendiri ya. Benar. Apa yang dilakuin biasanya di sana dia? Kayak kalau orang di Wanagiri kan kebanyakan dia itu buat perkebunan bunga kembang seribu itu. Kembang seribu. Iya, bunga yang warna biru. Warna biru. Iya. Kembang seribu apa seribu bunga? Sama Om. Kalau kita di sini banyak punya namanya. Ada yang bilang kembang seribu bunga. Setelah itu pecah seribu. Pecah seribu. Ya. Ya. Kalau kita di di tour kita nyebutnya itu hortensia atau blue flower. Oh, blue flower. Ya. Sama kayak sama lagi satu hydrangeas. Sama ya. Hydrangeas itu kayak gimana tuh? Sama. Cuma dia banyak Namanya beda. punya nama. Nah, kalau di sini tuh selain dari wisata alamnya yang lebih terkenalnya di Wanagiri itu apa? Kopinya juga sih ada Om. Kopinya ya ada kayak kopi Wanagiri, khas Wanagiri. Kalau sekarang Wanagiri kita ada sih kayak lokal brand Ya. Wanagiri, kopi Wanagiri.
Ya ada Om. Tapi tempatnya kita ya, dekat di di puncak. Itu lebih ke Arabica atau Robusta tuh? Kita ada 2, Arabica sama Robustanya ada. Tapi kalau di daerah Wonogiri lebihnya ke Arabica sih. Lebih ke Arabica. Ya, Berarti kalau turis juga akan dikenalkan juga berarti ya? sama dikenalkan pasti. Kalau kita kan itulah apa namanya, kayak ikonnya Wonogiri juga kopi ya. Eh, ya kita setiap contoh nih Om ya, kalau kita nih visit ke local house ya, dari orang-orang di sana tuh kayak welcome dia. Oke silakan, ini kita ada kopi ini gini gitu. Jadi kita istilahnya nggak pelit lah sama pendatang. Kayak tradisi. Ya benar. Kalau misalnya aku datang ke rumahnya kamu itu misalnya, Iya. sampai di sana kalau udah duduk pasti dah dibuatin kopi. Itu tradisinya yang di sini. Tradisi Indonesia juga Oh, ya. Indonesia juga ya. Indonesia pasti ditawarin, udah nggak perlu ngomong kayak kita datang ke kafe udah pasti tersedia Ya, kan. iya. iya benar. Ya itu ya. Kalau sama tamu sama juga kayak gitu. Kalau misalnya di sela-sela perjalanan kayak kita mau ke air terjun Puncak Manik contohnya. Nanti sebelum ke sana itu kita kan di parkirannya itu ada kebun kopi. Nanti sebelum dia turun ke jalan ke air terjunnya, kita jelasin itu dulu. Kita punya 2 jenis kopi Arabica sama Robusta. Daunnya yang bedanya kayak gini. Kalau Arabica daunnya lebih besar, kalau Robusta daunnya lebih kecil. Iya. Sama buahnya juga ya kan? Sama Ya, buahnya. ya memang Keramat Taman Indonesia itu emang luar biasa ya. Luar Iya. biasa. Kita terkenal di khususnya Indonesia kan meskipun kita istilahnya masih budaya timur kan Om ya. Iya. Tapi ya Keramat Tamahan khususnya di Bali ini luar biasa. Negara senyum. Benar. Temenku Om, dia datang ke Indonesia, terus aku ajak dia muter dari Bali sampai waktu itu ke Jogja ya. Dia naik 8 kilo Om. Waduh. Ya gitu dia datang kan, ada temen ya yang di Kelungkung di daerah mana ya, datang ke teman-teman yang Bali. Ya itu coba dia sebulan naik 8 kilo. Waduh, itu mah udah over. Udah over. Nah, karena Keramat Taman itu, dan akhirnya dia sekarang setiap tahun dia wajibkan itu 3 bulan sampai 6 bulan dia balik. Karena itu dia nggak dapat yang kalau di luar kan, kalau kita senyum sama orang tuh kayak aneh. Benar. Tuh. Ya, kalau di khususnya di sini ya Om, kalau kita ketemu orang tuh meskipun kita nggak tahu siapa, ya senyum itu udah normal, udah wajib lah istilahnya. Halo, sebatas say hello gitu. Ya juga kan kayak gini, banyak juga kenapa pengen nih turis-turis nih sebenarnya dengan kita menyediakan alat transportasi seperti ini, Baik ya. e-bike, kayak sepeda juga kayak gini kan, jadi mereka bisa lebih, mereka kan tahunya datang ke Ubud, Monkey Forest, bar, mabuk, terus balik lagi ke Canggu, mabuk lagi, bar lagi ya kan. Nah jadi yang dia tahu cuma itu aja ya. Ya sih, Kadang-kadang itu dah dia mencoba hal baru ke ke North Bali, ke Bali bagian timur, bagian selatan. Dia kadang-kadang kayak gini bilang, tamunya ini, saya punya tamu dari Prancis, dia bilang kayak gini, kalau saya ke Bali biasanya daerah Kuta atau yang lain nggak pernah ketemu kayak yang di sini, kayak yang di Wonogiri. Kenapa kayak gitu? Saya tanya kayak gitu. Dia bilang kalau di sini alamnya masih asri, terus orang-orangnya lebih ramah daripada orang yang di kota gitu, dia bilang. itu dia. Kamu lebih suka mana, tinggal di sini apa di sana? Kalau
untuk tempatnya saya lebih suka yang di sini. Itu dia bro. Lebih apa ya, lebih tenang. Lebih tenang, gitu, Kayaknya asri. dia mencari ketenangan itu dah. Nah kan banyak juga nih Om yang tamu-tamu luar ini nih, yang dia kurang tahu nih tentang kita yang berusahanya kita itu tuh untuk jaga kayak taman lindung kayak gini. Terus alam-alamnya, nah mereka banyak nggak tahu tuh, makanya kan asik juga kalau kita ngasih tahu mereka bahwa oh ternyata kita masih jaga loh lingkungan tuh. Bener Om. Kalau khususnya kawasan hutan ya, kalau kita di Wonogiri ini sebenarnya ada dua museum. Jadi kalau yang sebelah selatannya itu masuknya ke kawasan BKSDA gitu. Kalau ke lebih ke utaranya itu masuk dia ke hutan desa gitu. BKSTA. BKSDA ya. Jadi kalau di sini nih kenapa orang-orang lokal dia sangat respect kepada alam ya. Jadi karena itu Om. Jadi contohnya kita di Bali kan istilahnya pulau kecil. Jadi yang cuma punya alam seperti ini kan nggak banyak ya. Paling di sini sama daerah Kintamani sama Karangsem kan. Ya inilah sebagai nilai plusnya juga kita. Jadi kita Wonogiri itu kayak apa ya, paket lengkap lah Om. Lengkap. Ya kalau tamu tuh datang ke sini kita danau ada, kayak mountain juga ada kan, perkebunan juga kita punya, waterfall juga kita punya kan gitu. Jadi kalau cuma yang kita kurangnya rice field aja sih kalau di Wonogiri. Rice field itu kan tergantung juga Om. Maksudnya ada orang yang rice field itu sebenarnya dia nilai plus saja karena kan di tempat mereka nggak ada nih. Contoh kayak tamu-tamu dari Perancis, tamu-tamuku juga mereka bilang ini adalah pemandangan yang aneh bagi saya. Karena dia nggak punya ya. Nggak ada. Iya. Terus juga kayak gini loh. Aku kurang tahu ya. Aku lupa pas itu aku baca tentang masalah herbal. Ya. Nah, herbal di Indonesia ternyata tuh banyak dari negara lain yang import ke kita. Nah itu mereka tuh terkadang tuh pengen tahu nih ini pohon apa, terus ini itu kalau dari WBA sendiri ngejelasin kayak gitu. Ya sama Om, kayak gitu juga. Kalau kita khususnya di trekking Om ya, khususnya di trekking setiap pohon-pohon itu kan pasti kita explore. Misalkan kita jalan nih 100 meter, oh ini ada pohon ini kayaknya, contoh deh Om, kayak yang gede itu masih satu spesies sama sama ficus kayak gitu Om. Ya kita ngejelasin juga dengan kadang sama nama-nama ilmiahnya juga gitu. Kalau kita di Bali kan sama orang luar kan beda gini Om, beda pengucapan. Jadi kalau kita di Bali contoh itu pohon cemara gitu kan. Kalau tamu-tamu kan nggak tahu, dia kata gini ficus gitu, ini seperti ini gitu. Jadi sama kita jelasin juga kalau ada pohon-pohon aneh, kalau pohon gede kayak kalau kita di trekking itu kan kadang-kadang pas masuk hutan ada pohon gede, nah di bawahnya ada kayak canang gitu. Jadi kita explain ke tamu, ini kayak seperti ini gitu. Nah itu juga banyak nanya juga tuh, kenapa kok itu dikasih kain ya, gitu. Benar. Kalau itu sih istilahnya kita respect ya kepada alam juga gitu. Ya karena kan kalau ya kita bicara logika ya benar. Kalau nggak kita membuat sesuatu itu kan kayak simbolik ya. Iya benar. Kalau nggak kayak gitu mungkin orang akan gampang-gampang aja nebang. Semena-mena. Iya. Kalau segi simbol ya benar kayak gitu. Jadi kalau apalagi kita di Bali ya mistisnya itu masih kental gitu kan. Mungkin tamu-tamu saya pun juga sering, ini kenapa kok setiap pohon gede ada kayak ada kainnya tapi beda-beda warna, kadang putih sama kuning, terkadang warnanya hitam, kadang merah kan gitu. Nah itu kan istilahnya respect juga sih, istilahnya kayak feedbacknya kita ke alam. Nah gimana Om kalau kita geser, karena kan kita geser ini gini, bukan berarti kita mengenyampingkan tentang
pura-pura yang ada di Bali ya. Iya. Karena kan saya juga menghormati bahwa pura itu ada tempat sembahyang bukan tempat wisata. Benar. Ya. Nah, terkadang tamu tamu tuh juga kayak yang sudah beberapa kali datang ke Bali cuma ke pura. Bagaimana kalau kita buat mereka, kita geser mereka untuk ke alamnya, Om? Iya. Harapan saya sih juga seperti itu, Om. Kalau ke pura kan istilahnya udah normal ya. Jadi Iya, datang normal. cuma sebatas visit atau juga kita cuma lihat dari luar aja kan. Kalau kita di Bali kan ada rule-nya itu, Om. Nggak bisa masuk ke dalam kan. Ya, itu harapanku juga. Harapan kita ekspor ke alam sekarang gitu. Ke alamnya, oh ternyata Wonogiri sama Mundo ini masih punya yang istilahnya masih alami itu alamnya gitu, masih natural banget. Contohnya seperti ini gitu. Area Danau Tamlingan ini kan masih hijau, masih gitu. Ya, kan biasanya kan orang ke Bali kan menjajal dia surfing. Tapi mereka nggak tahu nih bahwa Bali itu sebenarnya lengkap banget. Paket lengkap lah. One stop shopping lah ya. Iya. One stop shopping lah ya. Benar. Kemarin cuman dia surfing doang, berjemur. Kalau berjemur di sini juga berjemur. Sama yang penting ya Iya. ada matahari kan ya. Saudara saya tiap hari berjemur sambil bawa baju lagi. Belum cucian. Sama spray. Ada noda. Pulau-pulau yang tak terhitung dalam kata. Terhitung. Sama dengan Indonesia ya, 1000 pulau kan. Dari bola. Pulau. Dari gini Som, dari apa? Perperangan antara dua Insan lah ya. dua insan. Sampai pertumpahan darah kan? Pertumbuhan darah. Betul. Ya, kenapa juga manusia itu selalu stres dan tegang, Om? Karena kita sendiri dibuat sama orang tegang pas dalam Ya, keadaan tegang, Om. benar. Iya. Kalau nggak tegang nggak jadi, Om. Gak jadi kalau lemas, nggak. Benar. Tapi kalau nggak tegang nggak enak kan ya? Iya. Iya, Ya nggak bisa masuk juga om. benar. Langsung ke sini langsung LSM, Mas. Apaan LSM? Lemah syahwat, Mas. Gitu. Aduh. Om, nih kalau kita masuk ke sini nih, dia ada berapa jalur nih, Om, yang bisa dilewatin sama sepeda? Kalau sama sepeda kita bisa 2 jalur sebenarnya Om. Kalau menurut juga kadang contoh kayak saya kan udah pernah berapa kali ke sini juga bawa sepeda. Ya. Jadi kalau tamunya masih kuat ya masih bisa lah, udah expert istilahnya, kita masuk jalur dalam Om. Kalau jalur dalam itu agak kayak rutenya bumpy gitu. Bumpy-nya gravelnya seperti apa, atau dia semi pro kah? Oh enggak. Sebenarnya Teman-teman biasa, ya? cuma sedikit ada bumpy aja gitu. Cuma nggak kayak kalau di sini kan istilahnya flat Om. Kalau di sana lebih agak bumpy. Kayak Oke. ada gravel. Gravelnya nggak terlalu. Nggak terlalu. Tembusnya di mana, Om? Kalau ini berarti ini kalau misalkan ini kan ada yang satu ke sana, Iya benar. ada yang satu ke sini. Anaknya biasanya nih kalau dengan kan ada juga nih tamu dia bawa anak umur 15 tahun, itu aman-amannya Aman Om, aman. Kalau 15 tahun kita masih bisa pakai jalur dalam sih Om. di dalam. Ya jalurnya yang agak bumpy. Kalau di sana itu masih oke lah. Jadi kalau tamu di bawah 15 tahun mungkin 10 tahun kita ambilnya yang jalur luar yang daerah sini Om. Kita dari sana tuh dari pojokan muter ke ujung sana. Di ujung sana itu kan ada pura juga. Jadi kita sebatas lihat-lihat atau visit di pura sana itu balik lagi ke sini Om jalurnya. Startnya Startnya sama aja, kita dari atas, dari puncak. dari puncak. Iya. Kalau di umur di atas 50 tahun maksimal 60 lah. Maksimal ya. Kita waktu itu berapa sih? Maksimal. Ya, 70 waktu itu. Ada 70. 70 ya. Wow. Kalau kita di sini oke lah. Umur 60 masih bisa Om. Elevasinya dia naik. Eh, Banyak naik apa banyak turun?
banyak turun sih. banyak turun. Kalau kita dari puncak sana itu naiknya cuma berapa ya? 1, 2, 3, cuma tiga tempat aja. Itu pun juga nggak terlalu naiknya itu sekitar istilahnya 20 derajat, 20 sampai 30 lah. 30. Iya. Panjang tuh. Nggak, paling panjang itu 100 meter. Nah, Pun agak landai gitu. kebanyakan gini Om, Mm-mm. yang mereka kan menanyakan tentang safety-nya mereka nih. Benar. Nah, bawa P3K nggak? Bawa pasti. Kalau Mantap. kita itu udah rule-nya Om. Itu pun dari SOP-nya. SOP-nya benar. P3K itu wajib. Om. Safety kayak helm, kayak hand glove itu wajib. Ya, kalau kita. Kalau di daerah di pantai nih Om, Mm-mm. ada P3K juga Om. Cuman beda. Ya, Beda. ya pertolongan pertama keperjakaan. P3K ya. jangan- Iya. Ya. Keperjakaan. Banyak yang hilang di situ soalnya. Lagi di sana semua Om. Pengalaman pribadi ya. Oke, mungkin kita close dulu kali ya. Kita close dulu durasinya biar masuk nih. Nah, kita siap-siap. Kita coba tes rute yang tadi dibicarakan tadi tuh. Ya, benar. Biar bisa viewernya kita biar bisa tahu, oh ini bahwa di Tamblingan bahwa ada activity. Nah, dari mana bisa mereka ini bisa menjangkau ya melalui salah satu melalui Wanagiri Bali Adventure seperti itu. Oke, kalau gitu kita close dulu kali ya. Habis itu baru kita keliling ya. Iya. Ya. Ngabisin kopi dulu lah. Ya, ngabisin kopi dulu. Oke, sip. Ya.